أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوعنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat berserta salam tidak lupa pula kita sampaikan pada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan selamat datang juga kepada jamaah semuanya dalam kajian mingguan kita dalam mengaji fikih, kitab fikih, yakni kitab Muqaddimah Hadramiyah. Sebelum kita masuk ke pengajian, minggu kemarin kita sempat tidak ada pengajian karena ada masalah harga yang lain, ada urusan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya pengajian kita minggu kemarin diliburkan. Alhamdulillah sekarang kita lanjutkan ke pertemuan pengajian ke-22. Pertemuan ke-22. Itu masalah kita akan bahas tentang masalah lanjutan dari syarat sah wudu dan syarat sah mandi. Insyaallah sekarang mungkin pertemuan terakhir di masalah pasal syarat sah wudu dan mandi. Insyaallah habis itu baru kita masuk ke pasal selanjutnya, pasal tentang menyapu kedua sepatu atau mengusap dua sepatu. Alhamdulillah sekarang masuk puasa ke-16, berarti udah kita lewati udah hampir 2 minggu. Berarti sekarang udah masuk pertengahan puasa. Mudah-mudahan dengan kita mengaji di bulan puasa ini, mudah-mudahan amalan tambahan bagi kita semuanya. Apalagi kita amalkan apa yang kita dapatkan, insyaallah itu menjadi berkah insyaallah. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pengajian kita sekarang. Masih syarat sah wudu dan syarat mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Syurutul wudu'i wal ghusli al-islamu wa tamyizu wan naqa'u 'anil haidi wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma'i ila al-basharah wal ilmu bi fardiyati wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tuhur wa jaryul ma' 'ala al-'udwi wa dukhulul waqti wal wala li da'imil hadas.
Sekarang kita masih lanjutan bahas yang syarat wudhu dan syarat mandi. Berarti minggu sebelumnya telah kita bahas beberapa syarat. Itu baru syarat ke-8. Insya Allah sekarang masuk ke syarat yang ke-9. Ya, syarat ke-9. Oke, dari syarat yang ke-9 ya ininya. Jadi pembahasan sekarang syarat wudhu atau syarat mandi yang ke-9. Wa alla yakuna lal udwi ma yughayyirul ma. Jadi syarat ke-9 dari wudhu dan mandi adalah wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Jangan sampai ada di anggota tubuh itu yang merubah air. Jadi syarat yang ke-9 adalah wa alla yakuna, jangan sampai ada alal udwi ma yughayyirul ma. Jangan sampai ada di anggota tubuh itu yang merubah air. Gitu. Jadi syarat taharah, ya, syarat taharah kan. Jadi syarat taharah itu dengan air yang mutlak. Sebagaimana kita sebutkan di pembahasan pertemuan pertama, itu masalah air. Jadi syarat taharah itu mesti dengan air mutlak, gitu. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang merubah air di tangan gitu kan, tak kala kita basuh maka air itu berubah menjadi taghayyar. Kalau air itu sudah mutaghayyar, maka air itu tidak kita kategorikan lagi air mutlak. Gitu. Kan kita katakan ada air itu ada macam-macamnya. Ada air itu air mutlak gitu. Ada air mutaghayyar, ada air mustakmal. Gitu. Jadi di antara air yang tidak boleh kita pakai untuk berwudu adalah air mutaghayyar. Jadi mutaghayyar dari salah satu sifat yang 3, itu warnanya, bau, dan rasanya. Kalau ada sesuatu berubah dari 3 salah satu sifat ini, maka air itu tidak bisa kita katakan lagi air mutlak. Itu. Maka air itu kita kategorikan air mutaghayyar. Kalau air mutaghayyar, kalau kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi, maka wudu atau mandi kita tidak sah. Karena mandi dan wudu itu mesti dengan air mutlak. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu masalah air. Ya contohnya, ya sini kan syarat ke-9, jangan sampai ada di anggota tubuh itu yang merubah air. Misalkan di tangan kita ada banyak bekasan tinta gitu. Jadi sekarang kita lagi berwudu dan lagi membasuh tangan atau membasuh anggota wudu yang lain. Sekarang kita contohkan itu di tangan kita. Kita sekarang lagi membasuh kedua tangan. Jadi di tangan kita ada banyak bekasan tinta gitu. Ada banyak bekasan tinta. Tak kala basuh pertama, kita basuh tangan kita, air itu mengenai tinta. Misalkan ada tinta di tangan kita basuh pertama, karena air itu mengenai tinta tersebut. Akhirnya air yang bertemu tinta tadi, air itu langsung berubah. Nah, kalau air itu berubah atau mutaghayyar, air bertemu dengan tinta yang ada di tangan kita tadi, maka air itu tidak sah kita gunakan untuk basuhan tangan kita. Gitu. Itu namanya jangan sampai ada di anggota tubuh itu yang bisa merubah air ketika kita basuh anggota wudu. Gitu. Contoh tadi kan tangan. Di tangan kita ada tinta. Kemudian kita basuh dan mana air itu berubah. Maka air itu bukan mutlak lagi, tapi air itu namanya mutaghayyar.
Kalau air itu sudah mutaghayyir, maka basuhan tangan kita, maka itu tidak sah. Karena mesti membasuh air yang dipakai ketika wudhu atau mandi itu mesti air mutlak. Begitu juga kalau kita mau mandi wajib misalkan, ya mandi wajib. Atau bagi perempuan mandi habis haid. Misalkan ada tinta di badannya gitu. Ada tinta di badannya, baik itu di tangan, di kaki gitu, atau di punggung gitu kan. Jadi ketika beliau mau mandi, orang ini mau mandi, ketika dia mengalirkan air, menimbah air, kemudian pas mandi ada air tersebut berubah warnanya. Maka kita katakan ketika itu air itu bukan air mutlak, tapi air itu adalah air mutaghayyir. Kalau air itu sudah mutaghayyir, maka ya air mandi kita tidak sah. Itu. Maka mandi wajib kita tidak sah. Karena mandi atau wudhu itu mesti dengan air mutlak. Itu syarat yang ke-9. Jadi jangan sampai di anggota tubuh itu ada sesuatu yang merubah air. Itu yang ke-9. Selanjutnya syarat yang ke-10, syarat sah wudhu dan mandi adalah wa ayyajriyal ma' 'alal 'udwi. Ke-10 adalah wa ayyajriyal ma' 'alal 'udwi. Jadi syarat ke-10 mengalirkan air di anggota wudhu atau mandi. Jadi mengalirkan air di anggota wudhu atau mandi. Ini mungkin sama kita sudah tahu kan. Jadi kalau yang namanya mandi, yang namanya ghuslun, itu mesti air itu sayyalan. Sayyalan itu artinya mengalirkan. Mesti kita ambil air, kemudian kita timba langsung ke badan. Kita alirkan gitu. Itu namanya sayyalan atau mengalirkan. Jadi kalau kita mandi atau wudhu, yang mesti yang kata-kata itu bukan mashun, mesti di ghuslun atau ghuslun, itu mesti dialirkan. Misalkan di anggota wudhu, kan itu ada beberapa anggota wudhu yang namanya ghuslun gitu. Berarti kalau kata ghuslun itu kan dibasuh. Itu. Berarti kalau kata dibasuh, maka mesti dialirkan air tersebut. Maka tidak sah wudhu seorang itu dia ambil air kemudian dia usapkan ke wajah atau ke tangan, itu tidak sah. Karena mesti dikata-katanya adalah ghuslun. Kalau ghuslun adalah mesti dialirkan. Kecuali di rambut. Kalau di rambut itu memang diusap, bukan dibasuh. Gitu. Jadi kalau kita mengusap saja ketika berwudu, maka ya wudu kita tidak sah. Maksudnya di anggota yang mestinya dibasuh dan padahal sekarang kita usap. Maka basuh anggota tersebut tidak sah. Karena di situ mesti dibasuh. Kalau kata-kata basuh berarti mesti air itu dialirkan. Itu syarat yang ke-10. Jadi mesti air itu dialirkan ketika berwudu atau mandi. Ya mandi gitu juga. Jadi mesti kita ambil air, kemudian dialirkan ke seluruh badan. Jadi tidak sah kalau misalnya untuk mandi wajib misalkan diambil air sama kain atau handuk kemudian dilap-lap ke badannya atau diusap. Maka mandi tidak sah. Karena mandi itu mesti dialirkan air ke badannya. Itu syarat yang ke-10. Syarat yang selanjutnya, syarat sah wudu dan mandi adalah ini mesti agak apa itu ya? Ini penjelasan agak rumit. Yang syarat ke-11 berarti mesti diperhatikan. Yaitu syarat yang ke-11 dari sah wudu dan mandi adalah wa tahaqqul muqtadi in banal hal. Nih. Wa tahaqqul muqtadi in banal hal. Artinya
Yakin kita mengerjakan wudhu, kita sekarang yakin mau mengerjakan wudhu apabila keadaannya jelas. Wa tahakkukul muqtadi, tahakkuk itu artinya yakin. Tahakkuk, jadi kita maknai satu-satu karena nanti penjelasannya agak rumit. Wa tahakkuk artinya itu yakin kita. Yakin al-muqtadi. Al-muqtadi itu artinya muhdis. Al-muqtadi artinya muhdis, artinya orang yang berhadas. Wa tahakkul muqtadi, yakin orang itu berhadas. Nah, in banahal. Kalau keadaannya jelas dia itu dalam keadaan berhadas. Jadi saran ke-11, syarat wudu atau syarat mandi itu wa tahakkukul muqtadi in banal hal. Gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tahakkukul muqtadi ini? Tahakkukul muqtadi adalah yakin kita sebelum berwudu tersebut ada yang menghendaki wudu itu. Oke, perlu diperhatikan. Jadi tahakkukul muqtadi adalah yakin kita sebelum berwudu tersebut ada yang menghendaki wudu itu. Oke, yang menghendaki wudu itu adalah hadas. Seseorang itu akan mengerjakan wudu atau mandi, pasti dia itu ada mengalami hadas. Itu. Karena itu dia berwudu atau mandi. Oke, satu-satu kita jelaskan. Jadi tahakkul muqtadi adalah yakin kita sebelum berwudu atau mandi, yang mandi wajib maksudnya sini, ada sesuatu yang menghendaki wudu tersebut atau mandi tersebut. Yang menghendaki wudu atau mandi tersebut adalah kalau ada hadas. Misal kalau tidak ada hadas, berarti ya seorang itu tidak wajib untuk berwudu. Karena seorang itu wajib berwudu, melakukan berwudu atau mandi karena ada hadas. Oke, sampai situ bisa dipahami dulu. Jadi tahakkul muqtadi. Oke. Jadi kan muqtadi, jadi tahakkul muqtadi. Jadi apa yang dikehendaki oleh wudu adalah al-muqtadi lil wudu. Apa sih yang dikehendaki oleh orang berwudu? Itu hadas. Kalau seorang itu dalam keadaan berhadas. Jadi sebelum kita berwudu, pastikan kita itu dalam keadaan muhdis. Ya. Jadi sebelum kita berwudu, pastikan kita itu dalam keadaan muhdis. Muhdis artinya orang yang berhadas. Nah, sini penting. Jadi mafhumnya, jadi pahamnya, kalau ada orang itu berwudu, nah itu kan, tetapi dia ragu, apakah saya berhadas atau tidak. Itu. Sekarang dia mau berwudu, tapi dia ragu, apakah saya ini berhadas atau tidak? Apakah saya ini berhadas atau tidak? Gitu. Jadi kalau seorang itu ragu, jadi maka di sini tidak ada kata syarat tahakkukul muqtadi. Karena ada ragu, syak. Oke. Sini mulai rumit. Jadi mafhumnya yang tadi itu kan misalkan sekarang kita mau melakukan pengajian atau ada acara majelis taklim. Misalkan majelis taklim sekarang kita adakan jam 4 sore. Jam 2 sore. Jadi kita yakin sebelum kita melaksanakan majelis taklim tersebut, kita sudah yakin mengambil wudu. Oke, kita sudah yakin mengambil wudu. Kemudian kita pergi ke majelis taklim. Di mana majelis taklim ini diadakan sekitar jam 2. Dan sholat asar sekitar jam 4. Dan majelis taklim ini sampai jam 4.
Sekarang kita ya melakukan pengajian majelis taklim sampai jam 4, sampai orang azan asar. Kemudian sampai di azan asar, di situ timbul keraguan kita. Tadi ketika saya berada di majelis taklim, apakah saya tadi ada berhadas? Apakah saya tadi ketika di majelis taklim itu ada membuang angin atau ada pergi ke WC, membuang hajat? Di situ ada timbulan keraguan kita. Gitu. Ada timbul keraguan. Jadi kalau ada timbul keraguan, maka tahakkukul muqtadi di sini tidak syarat. Oke, tahakkukul muqtadi di sini tidak syarat. Karena ada syak. Itu muqtadi, yaitu syak orang yang berhadas. Yang penting kita pahami dulu, ya muqtadi itu adalah al-muhdis. Artinya al-muqtadi ay al-muhdis. Artinya al-muqtadi itu orang yang berhadas. Yang mana dia itu sekarang ragu. Apakah di majelis taklim tadi dia ada berhadas atau tidak? Di sini timbul keraguannya. Tapi dia yakin saya tadi sebelum mengikuti majelis taklim, saya ada melakukan wudhu. Dia yakin. Oke, dia yakin. Karena ya sudah berjalan waktu 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4. Dia ragu. Dalam pengajian tadi itu apakah saya ada berhadas? Kan situ ada timbul keraguannya. Gitu. Cuman kalau ketika ragu, dia melaksanakan wudhu. Apakah sah wudhunya? Sah wudhunya. Apakah kita katakan ketika kita ragu, apakah kita itu berhadas atau tidak? Apakah tahakkukul muqtadi waktu itu kita katakan syarat? Tadi kan kita katakan syarat ke-11 dari sah wudhu dan mandi adalah tahakkukul muqtadi in banal hal. Kita yakin berhadas. Tahakkukul muqtadi in banal hal. Jadi tahakkukul muqtadi itu syarat dalam satu kondisi saja. Ya, dalam satu syarat saja. Jadi tahakkukul muqtadi itu menjadi syarat dalam satu kondisi saja, yaitu in banal hal. Jadi in banal itu maksudnya kalau jelas keadaannya. Maksud jelas keadaan sini adalah jelas kita itu ada berhadas. Kita itu ada mengeluarkan angin. Kita itu ada kencing. Kita itu ada pergi istinja gitu. Pergi ke WC atau kemana gitu. Atau menyentuh perempuan atau istri kita. Itu kan jelas. Berarti sekarang wudhu kita batal. Berarti mesti kita ngambil wudhu untuk sholat selanjutnya. Tapi kan sekarang kita ragu. Ketika majelis taklim sampai jam 4 kan kita ragu, apakah dalam tadi majelis taklim wudhu saya itu ada batal atau tidak. Itu kan ada ragu. Jadi tahakkukul muqtadi ketika ragu itu bukan syarat. Karena tahakkukul muqtadi itu menjadi syarat di dalam satu kondisi saja, yaitu in banal hal. Kalau keadaannya jelas. Keadaan jelas ini adalah jelas dia itu dalam keadaan berhadas. Jelas dia itu mengeluarkan angin. Gitu. Jadi syaratnya dalam satu saja. Jadi tahakkukul muqtadi itu ada juga syaratnya. Yang mana tahakkukul muqtadi itu syarat dari syarat juga. Jadi tahakkukul muqtadi itu syarat dari sah wudhu atau mandi. Yang mana tahakkukul muqtadi itu juga ada syaratnya. Apa syaratnya? In banal hal. In banal hal yaitu jelas keadaannya itu dalam keadaan berhadas. Gitu. Jadi sebaliknya tahakkukul muqtadi itu menjadi syarat di satu kondisi saja, yaitu in banal hal.
Oke. Kalau sekarang iza lam yabni hal, seandainya tidak jelas kondisinya, seperti kita contohkan tadi ragu, ya maksudnya iza lam yabni hal, kalau kondisinya itu tidak jelas, artinya dia itu ragu apakah dia itu berhadas atau tidak. Itu maksudnya iza lam yabni hal. Jadi iza tadi itu kan tahakukul muqtadi menjadi syarat apabila in banal hal, kalau kondisinya jelas. Sebalik dari in banal hal adalah iza lam yabni hal, apabila kondisinya tidak jelas, artinya dia itu masih ragu gitu. Dalam keadaan majlis taklim tadi sampai jam 4, dia itu ragu apakah tadi itu saya ada mengeluarkan hadas atau tidak. Nah, situ dia ragu. Ketika itu dia berwudhu dalam keadaan ragu, maka wudhu tetap sah. Karena untuk ihtiyat, untuk berhati-hati gitu. Mungkin bisa jadi di dalam majlis taklim tadi ada dia mengeluarkan hadas. Itu kan masih jadi. Belum yakin. Kalau yakin mengeluarkan hadas, mesti dia berwudhu lagi. Tapi sangat tidak yakin. Karena masih ragu apakah tadi dia berhadas atau tidak. Nah gitu. Jadi ketika wudhu, ketika syak, ketika ragu-ragu, itu wudhunya sah. Gitu. Itu sah. Itu. Jadi misalkan tadi dia kan berwudhu dalam keadaan ragu. Apakah wudhu saya, apakah tadi saya ada berhadas atau tidak? Dia ragu-ragu. Oke lah, untuk menghilangkan keraguan saya ambil wudhu saja. Saya ambil wudhu saja. Wudhu dia kerjakan sekarang ini, apakah dalam keadaan dia yakin berhadas atau tidak? Oh tidak. Karena dia dalam keadaan ragu. Ragu kenapa? Ragu apakah dia berhadas atau tidak. Oke. Jadi dia berwudhu dalam keadaan ragu sekarang. Wudhunya sah? Sah. Oke. Kalau wudhunya sah, dia sholat asar. Kemudian sholat asar kan. Dia sekarang dia berwudhu dengan wudhu syak. Dengan wudhu keraguan-raguan. Gitu. Kemudian dia sholat asar. Allah Akbar kan. Sholat asar. Oh ternyata besok harinya dia kepikir. Atau temannya yang ngasih tahu. Kemarin antum ketika majlis taklim, antum ada pergi ke kamar mandi. Dan antum ada buang angin. Atau dia kasih tahu sama teman, atau dia sendiri yang ingat, oh ya, kemarin saya ketika majlis taklim, saya pergi ke WC dan mengeluarkan kencing atau apa gitu yang membatalkan wudhu. Baru besok hari dia ingat, oh iya ya, saya kemarin ada berhadas gitu. Kalau dia ingat hari besoknya, berarti in banal hal. Berarti kondisinya jelas, berarti kemarin dalam keadaan majlis taklim itu dia ada berhadas. Kalau dia ingat seperti itu, maka salat asar yang dikerjakan kemarin itu tidak sah karena dia itu salat asar dalam keadaan berhadas. Itu dalam berhadas. Maka ya ulang lagi wudhu mesti salat itu diqadha gitu. Karena dia ingat iya kemarin saya ada mengeluarkan hadas gitu. Kalau dia ingat berarti ya ulang lagi salatnya gitu. Tapi misalnya kalau dia nggak ingat sampai dia mati sampai kan, ya berarti salat itu sah gitu. Karena wudhu dalam keadaan syak itu sah. Itu maksudnya tahakukul muqtadi. Jadi tahakukul muqtadi itu menjadi syarat dalam satu kondisi saja, in banal hal. Kalau kondisi jelas dalam keadaan berhadas. Jadi pemahumnya tahakukul muqtadi itu tidak menjadi syarat iza lam yabni hal, apabila kondisinya tidak jelas, yaitu yang kita katakan tadi adalah ragu dia apakah dia itu berhadas atau tidak.
Jadi itu tadi masalah tahukul muqtadi. Jadi syarat selanjutnya adalah syarat yang ke-12. Tadi tahukul muqtadi itu yang 11. Jadi syarat yang ke-12. Jadi syarat wudhu, sawudhu atau mandi yang ke-12 adalah adamus sharif. Itu tidak ada yang memalingkan niat. Jadi syarat yang ke-12 adalah adamus sharif. Oke, syarat ke-12. Jadi tidak ada yang memalingkan niat. Syarat yang ke-13 adalah itu adalah dawamun niyah. Syarat sah wudu mandi yang selanjutnya adalah dawamun niyah. Itu adalah mengekalkan niat atau menetapkan niat. Jadi artinya kalau dawamun niyah menetapkan niat, mengekalkan niat, jadi tidak ada yang namanya niyatul qat'i. Niyatul qat'i gitu. Atau taradud fil qat'i atau riddah murtad. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan berwudu, ya misalkan niyatul qat'i. Niat qat'i adalah memutuskan niat. Kita sekarang masuk wajah, masuk tangan, sampai di kepala, ngusap rambut. Niyatul qat'i. Nah, jadi berwudu dah gitu. Tidak jadi berwudu ketika itu dia putuskan wudu dia, maka itu namanya niyatul qat'i. Itu namanya memutuskan niat. Maka memutuskan niat wudu dari awal itu membasuh wajah, tangan, itu sah. Kalau dia lakukan basuh kaki itu tidak sah, karena niatnya tidak terputus. Itu namanya niyatul qat'i. Memutuskan niat. Jadi kita tuh mesti dawamun niyah, ya mengekalkan niat atau menetapkan niat. Atau taradud fi niyah fil qat'i. Ragu-ragu kita. Apakah wudu ini saya akan lanjutkan atau tidak ya? Apakah wudu ini saya lanjutkan atau tidak? Gitu. Maka ketika itu niat wudunya terputus. Kalau niatnya terputus, yang dikerjakan setelahnya, maka itu tidak terhitung lagi. Misalkan masuk kaki tadi, maka itu tidak terhitung lagi. Karena yang ingqat niyatuhu, kalau ada yang menafikan niat, memutuskan niat, artinya wudu sebelumnya sah dan wudu setelah anggota tersebut, maka itu tidak sah. Itu syarat yang ke-13. Syarat yang ke-14 dari wudu atau mandi adalah wa alla yu'alliqa niyatahu. Jangan sampai niat itu jangan digantungkan niat tersebut. Wa alla yu'alliqa niyatahu. Jangan digantungkan niat tersebut. Maksud digantungnya apa sih gitu kan? Masa niat ada digantung-gantung? Maksudnya digantung ini contohnya. Contoh kita berwudu ketika berniat. Nawaitul wudu'a insyaallah. Nawaitul wudu'a insyaallah. Itu namanya menggantungkan wudu. Saya
niat berwudu insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi kalau kita niatkan seperti itu, namanya menggantungkan niat. Namanya wudu insya Allah. Jadi kalau kita katakan seperti itu tersebut, ketika niat maka ya niat tidak sah, maka wudu tidak sah. Jadi wa alla yu'alliqu niyatahu, jangan sampai menggantungkan niat. Yang ke-15 sah wudu dan mandi adalah dukhul waktu. Dukhul waktu. Oke. Jadi dukhul waktu ini hanya khusus bagi orang daimul hadas. Orang daimul hadas. Jadi syarat pertama sampai syarat ke-14 itu syaratnya umum buat orang yang salim, orang yang sehat, atau orang yang tidak salim, seperti orang daimul hadas. Jadi itu mencakupi juga. Dan tambah satu lagi bagi daimul hadas, yaitunya dukhul waktu. Jadi syarat wudhu bagi orang daimul hadas itu ada 15, yaitu dukhul waktu. Kalau bagi orang salim ada 14. Jadi bagi orang yang daimul hadas tambah satu lagi syaratnya, yaitunya yang ke-15 bagi daimul hadas itu dukhulul waktu. Karena dukhul waktu ini adalah itu taharah untuk daimul hadas. Itu daimul hadas. Yaitu dukhul waktu. Jadi daimul hadas itu adalah syaratnya itulah dukhul waktu. Gitu. Ya sebagaimana kita jelaskan kemarin, ya wudu daimul hadas itu ada macam-macamnya. Ya mesti dia itu kalau syarat tambahan untuk daimul hadas kan sebelum dia berwudu kan mesti dia istinja atau tahafuz. Istinja dulu. Jadi kalau istinja bagi daimul hadas itu menjadi syarat. Setelah istinja dia langsung tahafuz, itu pakai pembalut atau pempes gitu kan. Ini syaratnya ini taja ilahi. Kalau daimul hadas mesti dia itu istinja. Kalau orang salisuriyah daimul hadas yang keluar angin terus, itu tidak mesti dia itu istinja. Nah gitu. Jadi bagi orang salisuriyah hanya 2 syarat. Jadi istinja itu tidak masuk. Yang kedua adalah mualah. Jadi bagi wudu bagi orang daimul hadas adalah mualah. Itu mesti mualat berturut-turut. Jadi mualah sini maksudnya adalah ada mualah dalam 4 kondisi, yaitu mualah dari istinja dengan tahfuz, mualah tahfuz dengan wudu itu. Mualah fi af'al wudu yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu juga mualah. Sebelumnya lah mualah antara wudu dengan sholat fardu. Itu juga ada mualahnya sebagaimana kita jelaskan sebelumnya tentang wudu orang daimul hadas. Dan juga tambahan bagi daimul hadas adalah dukhul waktu. Jadi mesti bagi orang daimul hadas itulah dia berwudu itu ketika waktu telah masuk. Misalkan Allahu Akbar ketika azan baru dia boleh berwudu. Karena sebelum berwudu tidak ada kedaruratan bagi daimul hadas. Gitu. Berarti syarat wudu lah bagi orang yang salim itu ada 14. Kalau bagi yang daimul hadas itu ada 15. Itu dukhul waktu tambahannya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, dari syarat sah wudu dan mandi itu ada 14 bagi orang yang salim dan 15 bagi orang yang daimul hadas. Kita simpulkan, jadi syarat wudu dan mandi itu yang pertama adalah mesti orang yang berwudu itu adalah Islam. Yang pertama, mesti orang yang berwudu itulah Islam. Yang kedua, mumayyiz,
sebagai kita jelaskan kemarin, mumayyiz. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Keempat, bersih dari sesuatu yang bisa sampai air ke kulit. Ya, misalkan jangan ada sampai yang menghalangi air sampai kulit, itu maksudnya. Jadi harus bersih gitu. Ya kayak cat gitu kan. Ya satulah yang bisa menghalangi antara kulit dengan air, jangan sampai ada. Keempat, yang kelima, mengetahui kewajiban wudhu itu. Ya, kita tahu bahwa wudhu tersebut hukumnya wajib. Mengetahui kewajiban wudhu tersebut. Yang keenam, tidak meyakini salah satu rukun dari rukun wudhu itu sunnah. Nah, gitu. Jadi kalau sampai kita meyakini yang rukun itu sunnah, maka wudhu kita tidak sah. Ketujuh, air itu suci mensucikan. Al-ma'ut tuhur. Air itu suci dan mensucikan. Jadi mesti kita itu berwudu dengan air suci mensucikan, yaitu alias air mutlak. Air itu suci dan bisa mensucikan. Karena ada juga air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Misalkan kayak air teh, kayak air susu. Air itu suci. Tapi kalau kita pakai ketika berwudu itu tidak sah. Karena itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Mensucikan di sini maksudnya adalah tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau suci bisa kita minum gitu karena tidak najis. Itu artinya air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedelapan adalah menghilangkan najis ainiyah. Menghilangkan najis ainiyah. Jadi kalau misal ada di anggota wudhu kita, tangan, wajah atau kaki ada najis ainiyah, ya kayak kotoran, ya kita hilangkan dulu. Habis itu baru kita berwudu. Ya kita hilangkan dulu baru kita berwudu. Kesembilan, jangan sampai ada di anggota tubuh itu yang merubah air, ya. Yang pengajian hari ini yang tadi kita bahas, jangan sampai ada di anggota tubuh itu sesuatu yang merubah air, ya kayak tinta tadi. Ketika kita basuh tangan, oh ternyata di tangan kita ada tinta. Ketika basuh tangan langsung air itu berubah. Maka basuhan yang pertama tersebut itu tidak sah karena air itu mutaghayyir, bukan air mutlak lagi. 9. Saran ke-10 adalah mengalirkan air. Ayat jiril ma' gitu. Mengalirkan air di anggota wudu atau mandi. Jadi mengalirkan air. Jadi di anggota wudu itu karena kan namanya ada ghuslun nih. Ada masun. Kalau yang ingin ghuslun berarti wajah, tangan, kaki itu mesti dialirkan air. Karena itu dibasuh. Kalau di rambut baru diusap. Yang ke-11, yakin mengerjakan wudu tersebut apabila keadaan jelas. Yang tadi tahkul muqtadi'in banal hal. Kita itu yakin mengerjakan wudu tersebut apabila keadaannya jelas. Ya, keadaan jelas ini maksudnya ya jelas kita dalam keadaan berhadas. Jelas kita dalam keadaan muhdis. Maka mesti kita untuk mengerjakan wudu. Apabila kita mengerjakan wudu dalam syak, itu wudu kita sah. Wudu tetap sah selama izalam yabnihal. Kalau ya benihal jelas kenyataannya, maka wudu kita ya sholat itu tidak sah, berarti wudu kita ulang dan sholat itu diqadha lagi. Selanjutnya yang ke-12 ada musorif. Yang ke-13 adalah tetap dijaga niat. Ya, itu adalah ada muniyah. Tetap kita jaga niat tersebut. Yang ke-14 jangan digantungkan niat. Ya kayak tadi, ya, jangan digantungkan niat. Nawaitul wudu insyaallah. Itu jadi sampai 14 ini adalah bagi orang salim dan daimul hadas. Dan daimul hadas, khususnya daimul hadas tambah satu syarat lagi, yaitunya waktu masuk waktu. Ketika dia daimul hadas ketika berwudu itu adalah ketika masuk waktu. Karena daruratnya ketika masuk waktu. Karena sebelum masuk waktu itu tidak ada daruratnya. Jadi yang saran ke-15 masuk waktu itu khusus untuk daimul hadas. Untuk daimul hadas. Tapi bagi orang yang salim tidak ada penyakit kayak daimul hadas, maka itu tidak disyaratkan.
Alhamdulillah, berarti syarat wudhu, masalah pasal wudhu habis kita bahas semuanya, mulai dari rukun wudhu, sunat wudhu, yang dimakruhkan dalam wudhu, sampai yang terakhir itu adalah syarat wudhu. Berarti 4 pembahasan ini dalam pasal wudhu habis semua kita bahas. Insyaallah di Rabu depan, insyaallah di minggu depan kita akan masuk ke pasal baru, yakni tentang pasal mashul khufain, yaitu mengusap 2 sepatu. Jadi insyaallah mungkin mengusap 2 sepatu ini kita lanjutkan minggu depan aja. Kita lanjutkan di minggu depan, yaitu masuk ke pasal baru lagi, yaitu mashul khufain, itu mengusap 2 sepatu. Berarti masalah wudhu pembahasannya habis semua, telah habis. Insyaallah minggu depan kita masuk ke pembahasan baru. Mungkin untuk sekarang ya sampai sini dulu pengajian kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisiril muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan kita membaca doa kafaratul majlis untuk hari ini, untuk minggu ini, pengajian kita selesai. Insyaallah kita sambung minggu depan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.